Shalom Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan penginjil Ricky Setiawan dalam acara visitasi pada hari ini. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah sikap pantang menyerah untuk sukses. Apa sesungguhnya yang dikatakan dengan sukses? Pada umumnya secara menurut pendapat umum, sukses bisa dikatakan berkaitan dengan keberhasilan. Berhasil dari apa yang diharapkannya, berhasil dengan apa yang dicapai, berhasil dengan apa yang diimpikannya atau diinginkannya. Itu berkaitan juga dengan masalah kekayaan, dengan jabatan, dengan kehidupan yang diinginkan oleh seseorang. Nah, tentu dari perspektif Alkitab sendiri, sukses tentunya tidak persis sama dengan apa yang dikatakan secara umum. Karena apa yang dikatakan sukses menurut pandangan Alkitab tentunya tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi saja. Nah, hari ini saya ingin coba melihat bagaimana sesungguhnya sukses yang dikatakan menurut Alkitab. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan sukses menurut pandangan Alkitab adalah berhasil dengan satu sikap punya pengharapan akan masa depan. Alkitab mengatakan, Yohanes pasal ke-10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, demikian menurut pandangan Alkitab. Sukses tentunya berkaitan dengan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita perhatikan sendiri, pada zaman sekarang ini, zaman yang dikatakan serba instan. Kopi bersifat instan, mie juga kalau ketika kita membuat mie maka sifatnya instan pula. Bahkan makanan pun ada makanan yang sifatnya serba cepat juga, makanan siap saji. Hanya dalam hitungan beberapa detik, makanan sudah siap untuk kita nikmati. Nah, kalau kita perhatikan, sesungguhnya ketika orang sudah mengalami Tuhan atau orang Kristen untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan tidak perlu adanya satu proses yang dikatakan mungkin dia perlu mengalami jatuh kemudian bangun kembali. Nah, hari ini saya ingin membagikan sikap yang perlu dimiliki oleh seorang anak Tuhan supaya ia boleh mengalami kesuksesan. Sikap yang pantang menyerah ketika ia mengalami pergumulan, ketika ia mengalami tantangan di dalam kehidupan yang dia hadapi atau apa yang diharapkan oleh orang tersebut. Ada banyak contoh. Salah satu contoh yang ingin saya bagikan pada hari ini yaitu tentang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Kita tahu bersama-sama beliau adalah orang yang menemukan lampu pijar, lampu yang bisa menerangi kita pada saat ini, hari-hari ini. Dalam percobaannya untuk menemukan bola pijar, dia berulang kali mengalami kegagalan. Bahkan dikatakan ribuan kali. Sampai pada usahanya yang ke-9.999 kali, barulah ia berhasil. Nah, dari belajar dari pengalaman Thomas Alva Edison, adanya sikap pantang menyerah, maka kita boleh belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk mencapai kesuksesan, perlu sikap pantang menyerah. Hari ini saya ingin membagikan beberapa kiat supaya kita boleh mengalami sukses yang diinginkan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Pertama, tentunya orang itu perlu memiliki sikap iman yang teguh. Karena iman yang teguh artinya dia bersandar kepada Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu akan menopang. Sekalipun ia jatuh tetapi Tuhan akan membangkitkan dia kembali. Mazmur 37 ayat 24 mengatakan demikian. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Dengan kata lain, Tuhan pasti menolong dia. Dan perlu sikap dari orang tersebut untuk membuka diri, menerima pertolongan yang dari Tuhan. Kemudian, perlu adanya sikap pantang menyerah dari orang tersebut. Alkitab bercerita tentang perumpamaan seorang wanita yang sakit pendarahan.
12 tahun ia mengalami sakit pendarahan. Diobati kesana sini tidak sembuh, tetapi sampai suatu saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sikap perempuan ini yang berjuang untuk menerima jamahan daripada Tuhan menunjukkan perlu adanya sikap pantang menyerah, sehingga kita boleh mengalami keberhasilan atau sukses yang diinginkan sebagaimana yang diinginkan oleh Alkitab. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati.